itu ya benar-benar penuh amanah dan pesan moral. Tapi gue nggak. Halo, selamat pagi guys. Agak lah ya, kalian nonton siang, malam atau sore gitu. Tapi tempatku masih pagi gitu. Seperti biasa gitu, bangun pagi, awalnya harimu dengan topik meja. Dan karena kebetulan aku kemarin lagi nonton maksudnya aku kemarin lagi event Wibu kan, event Jepangan gitu. Dan di tempatku aku ya kenal ya lagi apa sih namanya, kayak ya kalian juga tahu lah ya, kalian pasti juga nongkrongan sama teman-teman wibu kalian gitu kan. Aku nggak wibu sebenarnya, cuman banyak teman-teman gameku itu wibu gitu, jadi ya udah gitu aku sama mereka. Nah guys, jadi aku baca nih di Topi Sihir Animation ada wibu bau bawang. Kayak ini berhubungan dengan wibu. Ya udah, ini video lamanya Topi Sihir ya, ini video udah berapa ya tahun, 5 tahun lalu anjir. Ini kayak video awal-awalnya dia. Aku benar-benar pengen nonton dia dari awal banget anjir gitu. Oke, tanpa basa-basi kita langsung nonton Wibu Bau Bawang. Halo teman-teman, selamat tahun baru. 2020 ini benar-benar tahun yang luar biasa. Jakarta berubah jadi lautan Milo. Amerika nge-kill jenderal militernya Iran. Siap? Lautan Milo anjing. Apa yang tahu apa Ini yang tahun 2020 ya, berarti awal-awal Covid ya kan? bakal terjadi lagi tahun ini. Mungkin beberapa bulan dari sekarang, gue bakal ngepost tentang pengalaman gue di Perang Dunia Ketiga kali. Dan gue tahu ini semua berita lama. Dan mungkin hal-hal yang lebih Jokowi jadi Hokage. Oh iya, ini Pak Jokowi jadi ini kan. Oke. luar biasa udah terjadi abis kejadian-kejadian ini. Tapi baru 2 hal itu yang terjadi pas gue nulis skrip buat video ini. Jadi ya tolong dimaklumi. Oke, jadi gue nggak mau ngomongin soal bencana alam atau politik hari ini. Tapi hari ini gue mau ngomongin soal hal yang lebih penting, yaitu Anime. Yes. Gue nggak mau ngejelasin ke kalian anime itu apaan. Soalnya gue yakin yang nonton video ini juga bukan kakek-kakek yang namanya udah di ujung lidah sang pencipta gitu. Jadi gue dan anime itu punya hubungan yang cukup aneh. Sebenarnya gue udah tahu anime dari SD gara-gara Naruto di Global TV. Tapi karena Naruto, Dragon Ball, Bleach, dan anime-anime mainstream Bleach ini anjir, Bleach ya. lainnya udah pernah tayang di TV. Jadi gue nggak bakal ngitung Kamu nggak nonton One Piece anjir? sebagai anime pertama yang gue tonton. Nah, gue nonton anime asli itu pertama pas SMP kelas 7. Waktu itu teman-teman gue di kelas sudah pada ngomongin anime. Dan waktu itu gue masih ngira kalau Naruto, Dragon Ball, Bleach itu kartun. Dari Ya aku juga gitu. Tapi ada One Piece anjir, lu nggak nonton One Piece ya Daryl? Astaga. Cina. Oke. Jadi waktu itu kan gue baru naik kasta sosial dari anak SD ke anak SMP. Kasta sosial guys, kalian di kasta sosial yang keberapa gitu? Semua berasa baru, sekolah baru, kelas baru, teman-teman guru baru kan? Dan karena semuanya masih baru, jadi gue belum punya teman sama sekali. Oh, nggak ada teman. Waktu itu di kelas, rasanya hampir setengah dari kelas gue itu pada ngomongin anime semua. Dan karena gue itu masih remaja caper yang butuh pengakuan dari orang sekitarnya, jadi gue ikut-ikutan nonton anime buat nyari teman di kelas gue. Jadi gue tanya-tanya ke teman-teman sekelas gue soal saran anime yang bagus buat gue tonton. Kalau dan mereka nyaranin gue buat nonton High School DxD. Gue disuruh buat kalian yang nggak nonton, belum nonton anime, jangan coba itu duluan. loh ya. Awalnya gue ngira itu kayak anime drama gitu tentang anak-anak Ya. sekolahan. Jadi gue bilang ke temen gue kalau gue kayaknya bakal Anjing. suka anime yang action daripada yang drama. Tapi Fun fact, aku nggak nonton ya High School DxD, cuman aku dengar dari review teman-teman gitu yang ada ya gitu. dia bilang ke gue, udah tonton aja dulu. Anime ini ada actionnya kok. Udah gitu banyak amanah dan pesan Teman moralnya. yang baik. Dan diriku yang polos dan alim ini pun terhasut. Abis pulang dari sekolah, gue nyalain komputer, gue buka website yang dikasih temen gue, dan gue nonton animenya. Dan gue bisa bilang animenya itu ya benar-benar penuh amanah dan pesan moral. Tapi gue gak selesai nontonnya. Gue cuma nonton sampai episode 3 doang. Karena abis nonton begituan gue merasa berdosa. Oke. Apakah kamu melakukan dosa?
yang gue tonton itu Tokyo Ghoul. Gue tahu anime ini gara-gara anime ini sering banget diomongin sama teman-teman sekelas. Gue anjir itu kayak anime mainstream pada zamannya gitu. Oshikete yo, oshikete yo. Terutama yang cewek. Bagi yang nggak tahu, ini tuh anime tentang anak cowok yang berubah jadi monster kanibal gara-gara dia pacaran sama orang yang salah. Untung aja gue jomblo. Dan ini tuh anime yang populer Anjay, wibu bau bawang. dan bagus banget. Kalau seandainya lu punya temen yang nonton anime, pasti dia tahu Tokyo Ghoul. Dan kalau dia nggak tahu, berarti selama ini dia nonton anime dari website lain. Oh. Kesalnya nih ya, karena teman-teman sekelas gue banyak yang suka nonton Tokyo Ghoul. Oke. Jadi setiap kali gue ngomong sama mereka, mereka itu pasti ngebahas cerita di animenya di bagian yang belum gue tonton. Atau kata lainnya, spoiler. Ya, Dan ya, gue pasti anjir, para wibu-wibu sangat-sangat bangga dengan penonton kalian yang nonton Viva Fantasi. Itu yang kalian lakukan ke saya ya. kesel gitu kalau di spoilerin. Rasanya momen-momen seru dan mengejutkannya jadi nggak seru dan mengejutkan gara-gara gue udah tahu nanti ujungnya apa yang bakal terjadi. Jadi setiap kali teman gue mulutnya bocor, gue selalu ngingetin dia bahwa tidaklah lain seorang filsafat Yunani kuno yang bijak bernama Epicurus pernah berkata, ada 3 sumber kejahatan di dunia ini. Orang yang melakukan kejahatan, orang yang melihat kejahatan dan tidak berbuat apa-apa, dan orang yang nge-spoilerin anime. Guys, kalian yang nge-spoiler Viva Fantasi, kalian berdosa. Tapi meskipun udah gue bilangin buat nggak nge-spoiler, dia cuma bilang, oh iya sorry, gue kira udah nonton sampai situ. Tapi beberapa menit kemudian dia langsung ngomongin spoilernya lagi. Dan pas SMP itu, masa-masa gue paling kecanduan sama anime dan game. Waktu itu, orang-orang masih gila main LS, PB, Dragon Nest, ya game-game warnet kayak gitulah. Dan di masa-masa itu gue udah punya komputer, tapi gue belum punya wifi. Jadi kalau gue mau connect ke internet buat nonton cuma nonton anime, itu gue masih pakai modem yang bentuknya kayak flash disk gitu. Nah, setiap pulang sekolah, gue sisihin duit jajan gue buat beli pulsa 5.000 buat modemnya. Dan 5.000 itu cuma dapat kuota 100 MB. Jadi gue cuma bisa nonton anime 2 episode, main game beberapa menit, terus kuotanya habis. Dan kecepatan koneksinya itu, gue nonton anime 1 episode itu 24 menit. Tapi gara-gara internet ini, 1 episode itu bisa 1 jaman gue nontonnya. Kok gitu? Oh, buffering. Setiap kali gue nonton, beberapa menit itu videonya bakal buffering. Jadi, gue masih nungguin sampai bar abu-abu yang ada di bawah itu cukup jauh dari bar utamanya, baru gue bisa nonton lagi. Dan gue ingat, gue harus nunggu kan, abu-abunya jalan kan. Gini. Ini merahnya baru. Gue sering naruh jari gue di atas bar abu-abunya buat ngecek kalau videonya itu jalan atau enggak. Serius deh. Bener. Rasanya kayak gue pakai internet dari zaman kemerdekaan, tau gak? Tapi anehnya, meskipun kondisi internetnya begitu, tapi pas SMP itu kayaknya hampir setiap hari gue nonton anime. Kecuali hari libur. Soalnya kalau libur itu gue gak dapet duit jajan. Benar juga. Mungkin gara-gara itu kali gue niat sekolah pas SMP. Dan gue juga ingat, setiap kali mau liburan panjang, kayak Desember atau enggak libur kenaikan kelas pas Juni, itu gue bakal puasa hampir 1 bulan di sekolah. Duit jajan gue 15.000, 7.000-nya gue pakai buat beli kuota hari itu, dan 8.000-nya bakal gue tabung buat kuota pas lagi liburan. Tapi pas SMK, waktu gue Anjir, Daryl yang dulu ternyata aku pikir udah kaya gitu kan. Soalnya aku pikir dia kaya gitu, ternyata biasa, maksudnya setara-setara aku aja gitu kan, jajannya gitu. Mungkin dia kaya karena YouTube ya. Gue udah punya wifi sendiri, anehnya gue malah lebih jarang nonton anime. Kayak gue masih nonton anime sampai sekarang sih, tapi gak sepanatik pas gue SMP. Dan pas SMK benar. Aku gitu juga anjir. Gak tau kenapa, Cok. Itu kayak hukum fisika gitu. Di saat lu punya PC gaming, di saat lu punya wifi, lu malah malas main game sama nonton gitu. Jurusan animasi, berarti hampir satu kelas itu wibu semua. Dan pas SMK juga, gue mulai diajak-ajakin sama temen gue buat ikutan konvensi anime. Tapi meskipun sering diajakin, gue gak pernah ikut sama mereka. Soalnya, tiket masuknya aja udah mahal banget. Udah gitu, gue juga bukan tipe orang yang suka beli merchandise anime gitu. Soalnya gue yakin, daripada kita ngabisin duit buat begituan, mendingan duitnya kita pakai buat hal lain yang lebih produktif buat kita dan orang di sekitar kita. Iya enggak? Dan sekarang ini kawan dia. Tiket masuknya aja gue yakin, daripada kita ngabisin duit buat begituan, mendingan duitnya kita pakai buat hal lain yang lebih produktif buat kita dan orang di sekitar kita. Iya enggak? Kamar kalian gini gak sih anjir? Dan sekarang, seperti yang gue udah bilang tadi, gue masih nonton anime. Tapi kadang-kadang doang. Gak sefanatik pas SMP atau SMK. Anime-anime yang masih gue tonton sampai sekarang itu Boku no Hero, Fire Force,
Demon Slayer, Jojo bagus. Tapi yang gua tonton rata-rata udah Oke. tamat semua. Cuma Boku no Hero aku nonton sih. tinggal Boku no Hero season 4 doang yang belum tamat. Ya udah, itu aja yang mau gua omongin. Makasih udah nonton. Terima kasih guys sudah nonton. Maaf ya konten gua kali ini pendek. Tapi khusus hari Minggu ini, hari Minggu tanggal berapa ya? Tanggal berapa ini? Tanggal 15. Aku bakal nge-spam video gitu anjay. See you guys in the next video.